Yang lagi rame kemarin, DeepSeek, layanan AI baru yang katanya bukan lebih sih, sama canggihnya seperti GPT-4 tapi dengan biaya yang jauh lebih murah dan ini bikin banyak orang heboh banget. Cerita singkatnya aja, biaya untuk mengembangkan teknologi AI secanggih ChatGPT itu nggak murah. Untuk GPT-4 aja butuh biaya sampai 100 juta US dollar. Angka ini meningkat pesat dibandingin biaya pengembangan GPT-3 yang hanya di kisaran 4,6 juta US dollar aja. Hasilnya adalah teknologi AI yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Tapi tiba-tiba muncul program AI baru dari Cina bernama DeepSeek. Pembuat DeepSeek mengklaim bahwa mereka menggunakan language model yang sama seperti yang digunakan oleh GPT-4 tapi hanya butuh biaya 6 juta US dollar. Udah gitu, sistemnya dibuat open source lagi. Jadi akhirnya banyak perusahaan AI kecil yang tertarik untuk menggunakan teknologi dari DeepSeek ini. Dan hal inilah yang bikin heboh terutama untuk para pemodal. Mereka jadi mempertanyakan apakah OpenAI memang benar-benar butuh biaya sebesar itu? Kenapa kok tiba-tiba ada orang lain yang bisa bikin barang yang katanya sama tapi harganya jauh lebih murah. Tapi berita selanjutnya yang muncul adalah pelarangan DeepSeek rame-rame di banyak negara. Amerika Serikat tentu saja adalah salah satu yang pertama kali melakukannya. Beberapa negara lain mulai mengikuti dan yang dijadikan alasan tentu saja adalah soal keamanan. Sampai pemerintah Cina sendiri juga mempertanyakan alasan banyak negara melakukan pelarangan ini. Katanya nggak bener gitu kali ya. Cuma mana yang bener nih? Apakah bener-bener berbahaya, ada ancaman keamanan atau jangan-jangan takut ada saingan baru? Ada harga, ada kualitas. Ini adalah rumus dasar untuk segala hal gitu ya. Dari barang-barang yang murah sampai barang-barang yang mahal sekalipun, ya itu adalah rumus dasar, Bre. Jadi memang benar sekali kalau banyak orang yang curiga, yang satunya harganya 100 juta US dollar, yang satunya 6 juta, kok bisa diklaim punya kualitas yang sama? Ya ini memang mencurigakan sih ya. Patut dicurigai lebih tepatnya. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang kecurigaan itu. Saya tidak akan membuktikan benar atau enggaknya. Di sini kita hanya mencoba berpikir dengan logika sederhana, apakah mungkin bisa bikin AI secanggih itu dengan biaya yang jauh lebih murah? Kalau kita bicara tentang perbandingan ada harga ada kualitas, itu nggak bisa sembarangan. Itu harus dilakukan untuk barang yang ada di saat yang bersamaan. Contohnya, RTX 3090 saat dirilis dulu harganya gila bre, 40 jutaan juga kalau nggak salah ingat. Dia rilis bulan September 2020. Kalau sekarang saya bilang dengan uang 40 juta ngapain beli 3090? Belinya 5090 lah. Ini adalah pernyataan yang cacat. Karena RTX 3090 itu adalah model lama bre, model 5 tahun yang lalu. Waktu itu memang harganya 40 juta, tapi sekarang dijual 10 juta aja. Mungkin nggak ada yang mau beli kali. Ditambah lagi teknologi terbaru yang akan keluar tahun ini RTX 5070 itu kemungkinan bakal lebih kencang dibandingin RTX 3090 dengan harga yang jauh lebih murah. Dan inilah gambaran logika pertama dari DeepSeek. Ditambah lagi infonya DeepSeek malah terpaksa harus menggunakan chip yang lebih murah karena mereka nggak bisa dapat akses untuk pakai chip yang bagus. Kalau dijadiin satu konteks, GPT-4 mulai dikembangkan di akhir tahun 2020, tepat setelah GPT-3 dirilis di bulan Juni tahun yang sama. Sedangkan DeepSeek baru dimulai tahun 2023. Jadi kalau kita asumsikan mereka pakai hardware yang sama aja, DeepSeek bisa dapat harga jauh lebih murah dibandingin OpenAI saat itu. Apalagi tadi dibilang bahwa mereka terpaksa pakai hardware yang lebih murah lagi. Selanjutnya secara teknologi, OpenAI bisa dibilang adalah pelopor teknologi AI modern yang akhirnya bisa jadi seperti ChatGPT yang kita kenal sekarang ya. Waktu mereka mulai dulu pertama kali, belum ada temennya bre. Teknologi yang sama belum ada. Jadi akhirnya kalau kita bicara tenaga ahli nih misalkan, ahli AI zaman itu udah pasti gajinya bakal gede banget karena nggak ada saingannya. Mereka adalah orang-orang yang pertama. Kemudian jalan beberapa tahun perkembangan, orang-orang yang udah gajinya gede ini nggak mungkin gajinya jadi turun. Otomatis mereka gajinya tambah gede, tambah gede, tambah gede lagi. Jadi akhirnya pengeluaran dari OpenAI untuk mengembangkan GPT sampai hari ini udah banyak banget dari gaji doang. Nah, sedangkan di luaran itu perkembangan AI sudah semakin mainstream. Akhirnya informasi
yang tadinya nggak ada orang yang tahu, sekarang udah banyak banget yang tahu. Otomatis secara standar gaji untuk keahlian yang sama saat ini udah nggak mungkin bisa setinggi zaman dulu. Belum lagi kita bicara tentang informasinya. Saat awal dulu informasi tentang AI belum sebanyak sekarang. Akhirnya OpenAI harus mengeluarkan effort yang jauh lebih banyak untuk hanya bisa mengumpulkan informasi. Belum jadi barang aja pengeluarannya udah banyak. Kalau sekarang beda jauh bre. Informasinya sudah bisa kita dapat dari berbagai macam sumber. Jadi akhirnya dari segi effort maupun biaya untuk memulainya aja, OpenAI dan DeepSeek udah jauh banget bedanya. Dan terakhir adalah SDM, Human Resource-nya. OpenAI bermarkas di San Francisco, California. Walaupun untuk melakukan operasinya mereka bekerja sama dengan banyak pihak dari seluruh dunia, tapi main force-nya ada di Amerika Serikat. Standar gaji di sana gede banget bre. Sebagai gambaran, batas miskin di Amerika Serikat adalah penghasilan satu orang 15.000 US dollar per tahun. Kalau dirupiahkan dengan kurs 16.000 itu sekitar 240 juta rupiah per tahun atau 20 juta rupiah per bulan. Itu batas miskin di Amerika Serikat. Kalau dibandingin sama Indonesia aja nih ya, batas miskin di sini adalah 580.000 per bulan, yang berarti nggak sampai 7 juta setahun. Gila nggak tuh bedanya? Jadi kalau gaji kamu 600.000 sebulan, kamu tidak masuk kategori miskin. Selamat bre. Nah di Cina saya nggak tahu standarnya berapa, silakan cari sendiri, tapi yang pasti nggak mungkin setinggi Amerika Serikat. Jadi dari segi menggaji karyawan, buka perusahaan di Cina dengan tenaga kerja semuanya orang Cina, otomatis biayanya akan jauh lebih murah dibandingin buka perusahaan yang sama di Amerika Serikat dengan tenaga kerja dari Amerika Serikat juga. Dan hanya beberapa poin logika sederhana ini aja sudah bisa menunjukkan bagaimana DeepSeek bisa aja dia membuat barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Gimana menurut kamu?